Saya nanti kalau ketemu ada cowoknya dia kan saya kan lebih... Itulah Pak. Kalau jemput di depan terus pas pamit tuh. Pak, pamit Pak ya? Itu langsung gua tarik lidahnya. Lihat lu putih nggak? Nyokap gua dari pertama Bandung ke Jakarta itu nggak berhenti ngoceh. Terus itu mikir, oh gua narkoba tuh gara-gara dia. Gimana? Setnya udah aman? Aman ya. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Oh iya. Gak apa-apa. Enggak. Sipet. Halo. Onat. Silakan duduk. Iya, oke. Ya gini aja rumah saya mah. Keren nih ya, Dani. Perut buncitan ya? Sehat maksudnya? Sehat ya. Dulu six pack Pak saya. Oh, six pack? Iya. Kenapa nggak makan? Nggak makan, susah makan Pak. Iya, ngerti. Jadi ngunyah tuh kenapa ya nggak tahu gue sakit ini. Ini, di rahang sini. Nelen juga kayak pengennya minum gitu. Oh ya, kalau nggak biasanya solusi bubur ya. Kalau kata teman-teman saya bubur telan. Temennya Pak? Temennya. Bedanya thank you loh. Sayang thank you. Saya senang banget bisa ngobrol sama mantan jangki. Reunian ya. Enak loh. Tik-tekannya gampang. Kayak gak usah mikir gitu. Kalau ngomongin itu. Tapi gimana? Udah sehat banget dong sekarang? Insya Allah lagi dijaga banget gitu. Okay. Walaupun mimpi-mimpi atau godaan-godaan itu datang terus gitu. Loh, sampai dibawa ke bawah mimpi? Serius Pak, saya pernah satu momen seminggu tiap hari mimpi Pak. Aduh. Lu bayangin gak? Kalau dulu kan bukan kita ya, maksudnya gue ya. Gue gak mau ngajak-ngajak lu lah. Iya. Temen lu gitu kan. Temen gue. Leonardo lah. Jadi dulu tuh kalau misalnya udah berhenti, kan ada momen kita udah berhenti aja deh gitu. Berhenti, tapi pengen lagi karena ada mimpi itu. Jadi di mimpi itu lu dikasih lihat barangnya bagus, warnanya putih, terus masih harum ketika diisep. Bangun-bangun tuh langsung nyari. Oke. Nyari nih, siapa nih yang lagi online nih gitu, BD-nya gitu. Nah kalau sekarang menderita banget sih ya, karena gua harus nahan itu gitu. Iya. Ketika rasa happy itu ada di dalam mimpi, pas bangun tuh jangan. Iya. Oh gitu. Ih, sampai dimimpiin ya. Setiap hari loh Pak. Dia sayang banget sama lu ya? Rindu kayak dia tuh rindu. Rindu ya? Apa sih lu mentang-mentang lu ditangkap lu jadi lupa sama gue. Iya gitu kan. Iya. Dia gak mikir kan anjing. Tapi kalau ngomongin McDani udah banyak banget sering cerita di sana di sini soal lu gitu ya. Yes. Jadi gue sih pengennya tapi lu capek nggak ditanyain itu aja kayaknya gue udah cukup deh. Capek sih Pak. Capek dong. Maksudnya, dan sebenarnya kan gue makin lama anak gue kan makin besar, jejak digital nggak hilang. Betul. Someday gue harus bercerita dan jujur gitu. Ketika nanti mungkin gue takutnya dia dengar dari orang lain kan, nggak dari gue. Kan dia tinggal buka Google, ketika bapaknya. Iya benar juga. Kan ya, kok ada ajak foto ya? Oh komedian, dia ketik. Oren begini mas Allah takutnya. Iya. Tapi kalau anak lo nanya gitu gimana? Ya takutnya kan ketika, selama ini lu ngelarang gua. Ngelarang ini, jangan pakai itu. Lu dulu pakai. Aduh. Tapi itu pasti kejadian tahu, muncrat kan. Ya. Itu pasti kejadian tahu. Makanya gue pengen tahu nih di usia berapakah gue harus langsung masuk gitu untuk ngobrol itu. Oke. Anak lu berapa sih berarti? Sekarang 7 sama 4. 2. Oh 2. Yes. Cowok cewek? Cewek-cewek. Oh cewek-cewek. Betul. Dan cewek-cewek kan Pak, masa lalu saya yang begitu. Waduh. Saya nanti kalau ketemu ada cowoknya dia kan saya kan lebih. Itulah Pak. Kalau jemput di depan terus pas pamit tuh. Pak, pamit Pak ya? Itu langsung gua tarik lidahnya. Lihat lu putih nggak? Takutnya kan pas pamit ngecap gitu Pak. Iya. Kan, tiba-tiba nunggunya sambil
Anjir. Bawa barangnya nggak lu? Kalau enggak jangan masuk lu. Tapi ready nggak ditanyain anak lo? Kenapa? Ready nggak kalau tersambung? Harus ready sih gua. Harus Lu ready. ngomong? Bakal ngomong gua. Oke. Namanya juga pas ya. Iya. Namanya juga masa lalu. Tapi ya waktu sih yang menjawab ya. Mudah-mudahan dengan gua mendampingi anak gua sekarang yang selalu ngajak main gitu. Dia akhirnya percaya kalau itu masa lalu bokap gue ya udah gitu. Yang gue rasain tuh bokap gue yang sekarang gitu. Apa tuh? Oke. Biasa kalau junkies itu ada suka ada yang ngikutin. Udah berapa ketapan yang halu itu? Apaan tuh? Gak ada apa. Apa sih? Kurang tidur lah. Iya. Air putih ya kan. Udah, gue capek. Gue pengen masuk ke segmen opini. Jadi gue cuma nyebutin satu kata. Lu bebas beropini tentang kalimat gue. Waduh. Namanya opini itu kan bebas ya. Contoh, aduh nggak suka sama sepatu Onat deh, jelek gitu, bebas. Iya. Menurut lu, nah, jadi ini Iya. segmennya kayak gitu. Oke. Ngejerumusin lu nih. Enggak, mana pernah sih. Baju orange. Baju oranye itu adalah masa lalu yang kelam. Ya. Jadi itu adalah pakaian yang tidak akan pernah saya pakai lagi selamanya. Amin ya rabbal alamin. Kecuali buat konten-konten lah gitu. Oh kalau konten masih mau ya? Mau lah, jualannya di situ masih. Ada uangnya kok. Iya. Polisi. Polisi mana nih Pak? Loh. Bebas. Ya polisi itu adalah bagian masyarakat yang memang harus ada gitu ya. Yang memang secara tugasnya menjaga masyarakat. Kenapa polisi nangkepin pemakai? Karena biar menjaga dia untuk tidak berlebihan gitu makainya gitu. Polisi di mata saya tuh ya mengayomi gitu. Tidak yang ketika ada pemakai ketangkep malah jadi bandar gitu. Itu tuduhannya gitu. Terus malah ketika ada yang ketangkep nyusahin yang ditangkep gitu kan udah susah gitu. Polisi di kita enggak gitu. Jadi polisi kita emang nangkep, emang pengen ngebenerin masyarakat Indonesia ya. Nah makanya ini menarik banget karena kan yang baru-baru ini terjadi kan ada Kapolda apa Kapolres ya. Jadi turunannya tuh dagang sabu dari barang bukti penangkapan 34 kilo. Betul. Nah itu kok bisa ya? Jadi maksud gue gini loh, dia yang nangkep, dia yang jualan, dia yang make. Apa gimana sih? Nggak tahu gue. Gue nggak tahu. Kalau gue nggak akan ngejudge ya. Satu hal yang sangat manusiawi menurut gue gitu ya. Oh itu manusiawi ya? Ya manusiawi lah karena manusia itu pasti rentan dengan godaan. Oke. Tergantung dia siap atau dia menerima godaan itu atau menolak gitu. Mungkin ya dengan adanya polisi yang seperti itu, dia tidak tahan dengan godaan itu gitu. Karena lingkungannya dia kan memang lingkungan seperti itu. Seperti itu gimana maksudnya? Maksudnya mudah, bahkan barang bukti banyak nih. Terus ngelihat terus kan, gitu ngelihat kan. Kan ada ilmu The Secret, Papa pernah. Oh The Secret ya buku? Ya buku itu kan kalau kita pengen sesuatu tempel lah gitu. Misalnya pengen mobil, tempel tuh foto mobil di ruangan lu gitu. Liatin, pasti akan kejadian. Nah mungkin polisi yang ini ngeliatin terus tuh barang bukti. Barang bukti disita. Tapi kan sebenarnya nggak pingin, tapi lama kelamaan lumayan nih gitu. Berarti itu namanya hilaf. Hilaf. Ini kan kita ngomong oknumnya berarti ya. Kan oknum. Satu orang ini kan. Kan soal lagi viral banget tuh. Ya memang karena sekarang katanya polisi lagi mau dibikin divisi oknum. Saking banyak. Iya. Tapi diarahkan. Tapi itu menurut lo tamparan keras nggak buat negara kita? Harusnya ya. Iya dong. Harusnya gini menurut saya. Jadi ketika ada warga biasa make, udah jangan dipersulit gitu. Warga biasa mah nggak ikut pendidikan lu, mentalnya juga nggak dilatih lu, terus nggak digaji gitu, bisa kena gitu ya wajar. Mereka punya beban yang berat gitu. Iya. Ini polisi aja kena gimana kita gitu. Polisi aja make gimana kita. Polisi aja jualan gimana kita. Jadi lihat lagi ke bawah gitu. Kalau misalnya ada lagi yang make, jangan dipersulit. Ada lagi yang jualan, kita cari tahu nih masalahnya di mana nih gitu. Bijak juga nih. Ya. Oke. Komedi. Nah, komedi harusnya it's my life ya. Hey, it's your life lah. Yes.
tanpa komedi itu kayaknya hidup gue akan berantakan sih gitu. Iya. Tapi waktu Bapak, karena kan masih komedi lagi gede lagi McDani di Metro TV di ini. Betul, kayaknya memang harus narkoba. Enggak. Justru komedi. Tidak terarah sih dengan narkoba, tidak terarah. Gue pengennya komedi gua ini komedi yang ada yang dibilang lah nonton komedi mah udah nonton aja lu, jangan cari sesuatu cari ilmunya atau belajar dari situ gitu. Tapi gua pengen gitu ketika orang tertawa dia punya sesuatu yang didapat dari tawanya itu. Ya kayak Panji lah kayak gitu. Jadi ketika kita berkomedi memang menyerempet satir dan segala macam ada tujuannya, nggak hanya untuk ketawa-ketawa doang gitu biar orang dapat sesuatu lah. Gua pengennya mendewasakan komedi gua gitu. Oke. Ya. Tapi lu sejak kapan sih jatuh cinta sama komedi? Justru gua tuh jatuh cintanya itu pada saat setelah gua keluar dari jati diri gua. Bukan jati diri gua ya. Dulu tuh gua dianggap pendiam. Di keluarga tuh dianggap pendiam. Dokem. Enggak broken dong. Enggak, dokem. Oh, dokem tuh. Dokem tuh diem aja orangnya, emang pendiam. Ya diem, tau gitu. diem pas lagu joget gitu. diem pecah nih. Udah, gue pengen boker nih. Jangan dulu sini dulu tarik. Wah, anjing. Oh, lu tuh pendiam di keluarga lu. Iya, gue pikir lu tuh yang badut atau ceria yang di keluarga. Enggak. Awalnya begitu. Okay. Tapi gue ngelihat kok nyokap gua petakilan gitu. Gua pernah satu bis pergi tamasya gitu sama nyokap karena dia guru kan, gua sekolah di situ. Nyokap gua dari pertama Bandung ke Jakarta itu nggak berhenti ngoceh. Gua di situ mikir, oh gua narkoba tuh gara-gara Enggak. Lucu banget. Karena kan enggak mau dia Bang. Tapi dia itu bikin suasana tuh cair gitu. Iya. Jadi orang kalau ada dia itu kayaknya senang gitu. Oh, gue tahu tuh tokoh sosok gitu tuh ya. Funny person ya? Iya, funny person lah. Enggak gini. Enggak semua orang yang ngoceh mulut tuh make kok. Enggak, Pak. Itu asumsi kita. Iya, asumsi itu. Enggak mungkin nyokap gue make kan. Iyalah. Bisa dia jualan. Di situ tuh gue liat, gue pendiam gitu. Terus lihat kakak gue begitu. Ada yang salah nih kata gue, terus gue nggak bergaul gitu. Akhirnya gue mencoba untuk membuka diri di tongkrongan gue mencoba, tapi tidak memaksakan untuk jadi menyenangkan gitu ya. Tapi keluar begitu aja ternyata seneng banget ya lihat orang seneng gara-gara kita gitu. Ya. Orang tertawa gara-gara kita. Ada apa istilahnya aura dopamin gitu ya. Dopamin gitu ya. Wah seneng. Enggak semua harus disangkut pautin nama itu. Kan mirip. Tanya jadi nafsu untuk melakukan itu. Akhirnya gue nonton filmnya lah, nonton segala macam untuk gue pengen nih gitu. Oh gitu. Yeah. Lu kan salah satu stand up comedian yang awal-awal banget ya, maksud gue yang ini kedua yang kedua ya? Yang kedua. Jadi yang pertama tuh Ernest terus sebelah sini dulu. Rian, ada Rian. The Massive. Enggak dong. Sorry. Anang. Ini Mo Sidik ada yang ini ya. Itu yang pertama-tama. Yang gue yang kedua. Dan gue nggak ikutan kompetisi. Nah itu loh, itu dari mana tiba-tiba masuk gue itu kan biasanya kalau yang gue interview itu menang kompetisi lah, udah ada wadahnya lah. Betul. Nah kalau lu berarti awalnya gimana tuh? Bisa dikenal McDani ya? Selain ketangkep ya? Sama yang lain itu ya. Iya. Gak tau ya, gue ngikutin kayak gue pengen jadi ini gitu kayak terus dibukain aja jalannya gitu. Oke. Terus ketika ada momen yang lu harus ikutan kompetisi nih. Nah yang pertama yang waktu Ernest, gue ikutan kompetisi. Tapi gagal, gak dipanggil lagi, udahlah. Gue cuma open mic aja, ngumpul sama komunitas. Terus pas keduanya, anak-anak ikutan lu. Cuman ada momen yang gue gak bisa ikutan kompetisi. Jadi ada job. Gue kan MC juga gitu. Ini angkanya lumayan nih kalau gue gak ngambil yang ini. Gimana ya hidup gue gitu. Jadi gue lebih milih itu. Udahlah resikonya berarti gue gak di stand up nih. Udah putus asa tuh. Udah putus asa. Ternyata pas di perjalanan dipanggil lah gue ke TV gitu. Lah, gue bisa langsung dipanggil ke TV. Gue gak ikutan kompetisi, gak apa-apa. Ini ada rekomendasi dari Ernest katanya. Oh Kalau gitu? lu termasuk stand up comedian yang lucu di Bandung katanya gitu. Langsung tuh syuting gue.
Di situ mulai tak. Iya. Oh itu Muncul lagi. awal ya. Iya. Nah gue bingung deh, lu mempelajari stand up comedy itu dari mana? Otodidak Pak. Dan sampai sekarang sih gue belum maksimal untuk bisa membuat materi yang rapih gitu sampai sekarang. Kok bisa? Kan udah pakai, biasa kan orang pakai itu fokus. Nah itu dia Pak jeleknya kalau Kenapa? kita dapat barang bagus. Bisa tuh set rapi. Dibaca lagi kan. Oke nunggu gua drop dulu deh. Drop nih. Tapi ini bagus. Ada yang barang kita pakai set. Bagus anjing keren. Lucu pane. Udah ada besoknya ngedrop dah. Pasti baca lagi. Apaan ini anjing? Sering tuh Lucu kali itu ya? kagak gitu. Sering tuh ya? Sering. Iya. Tapi katanya kalau kita stand up di korporat atau di lebih sulit ya katanya. Di korporat karena gua sering MC ya. Jadi tahu kalau korporat itu tuh ada orang tua, ada anak muda. Harus general komedinya gitu. Oh jokesnya nggak bisa yang... Nggak bisa yang lu ceritain satu hal yang cuman dapat anak muda doang, nggak bisa korporat tuh. Harus dilihat nih siapa nih. Ya. Ini korporasinya apa nih? Instansi apa gitu. Kalau instansi emang nggak bisa brutal gitu. Oh gue pernah Pak brutal Pak. Pernah. Jadi gue diundang di acara Acara apa? perdamaian Polri dan TNI. Serius. Materinya apa? Bahannya apa? Jadi gue nge-MC dulu, disuruhnya nge-MC Pak. MC nih, halo gitu. Halo, terus gue mencoba roasting. Oke. Siapa yang lo roasting? Polisi, karena yang ngundang gue itu polisi. Oke. Jadi roastingan gue tuh ngomongnya gini. Dulu gue gak percaya karma ya kata gue tuh. Tapi sekarang gue percaya karma itu ada. Jadi dulu waktu gue ditilang, gue pernah nego sama polisi nih di jalan. Sekarang gue dapat job dari polisi, dinego sama polisi. Itu polisinya loh. Karena ada tentara di situ, tentaranya ketawa. Wah, salah nih bisa nggak damai nih kata gue, gara-gara gue. Tentaranya lo roasting juga nggak? Ya akhirnya, gimana ya kata gue. Akhirnya gue roasting dulu, tapi enak jadi polisi lihat. Kalau jadi polisi mah, mukanya ceria, badannya besar-besar kata gue tuh. Masa kata gue, lihat tentara semua mukanya flat, susah kata gue. Polisinya yang ketawa. Gak lama jenderalnya naik ke atas panggung. BAP nih Mega nih narkoba nih. Tidak lama beberapa tahun kemudian benar Bapak. Maaf ya Pak. Kayak gara-gara stand up itu deh. Kayak gara-gara itu deh. Bisa jadi sih. Langsung mulai diselidiki tuh. Iya pasti itu ya. Jadi disadap mulai balik kancing dijatuhin segala macam. Oke, nomor 2. Gue udah gak tahu berapa nih. Freedom of speech. Lo kan banyak suka kena masalah ya, yang setahu gue ya. Iya. Nah, apa pendapat tentang freedom of speech? Apa kita tuh nggak apalagi komedian ya? Ya. Buat gue ya, gue di roasting gue seneng loh. Atau ada orang kecil menurut gue ya? Iya tidak semua kayak Bapak Pak. Nah itu yang sebenarnya freedom of speech itu ya freedomnya kayak gitu. Kalau menurut gue ya ini ya bebasnya kayak gimana dulu gitu. Ini bebasnya konteks gak gitu atau enggak gitu. Lu tidak boleh sebebas. Nah terakhir kan gue terlalu bebas itu ngomongnya itu. Terlalu bebas menurut gua karena menyakiti seseorang, menyakiti banyak orang gitu. Nah, kalau misalnya ketika kita berbicara, bebas berbicara ya keresahan kita, tapi kita harus pintar bagaimana cara menyampaikannya gitu. Agar yang tersakiti tidak terlalu tersakiti gitu. Kan kalau gue nonton di Netflix atau di mana stand up comedian kan anjing banget ya maksud gue. Siapa juga diberi ya. Mau Hollywood star, presiden ini gitu. Nah, di sini berarti lu kesulitan dong. Sebenarnya mungkin materi lu bagus nih. Iya. Cuman begitu. Ntar jangan tersinggung gitu. Tapi kan ada masanya Pak. Kalau di sini makanya dilihat nih freedom of speech-nya lu mau di mana nih. Kayak misalnya lu di eventnya Majelis Lucu Indonesia. Lu mau bahas apapun di situ penontonnya terima semua. Tapi nggak boleh direkam? Nggak boleh direkam. Bahaya dong. Pembelasan lagi gitu. Nah kalau misalnya kita bicaranya di stasiun TV, ini orang tuh berbeda macam pendapat gitu. Jadi kita harus, dilihat dulu nih gitu. Tapi tidak mengurangi apa yang lu ingin sampaikan gitu. Berarti lebih enak off air dong ya? Lebih luas gitu jangkauannya. Iya Pak, enak banget. Akhirnya bisa ngomong, wah bebas gitu. Itu apa sih? Macam-macam lah. Ini kan gue mau ngomong nih.
Oke. Sipir. Dia ketang. Tadi katanya masuk offer masih suka WhatsAppan. Apa kabar? Iya. Karena baik-baik sih sipir. Alhamdulillah ya waktu saya ini disambut dengan baik gitu. Iya. Sipirnya gitu diarahin. Lu di sini udah masuk pesantren aja gitu. Okay. Udah lu jangan banyak pikiran, nikmatin aja di sini. Nikmatin dalam artian ambil ilmunya yang banyak gitu. Lu tiba pas masuk penjara itu malah ke pesantren ya? Dapat ilmu banyak dong. Iya nggak mungkin saya ke gereja kan. Oh iya bener dong. Murtad namanya Pak. Murtad. Bapak masih ke sana kan? Oh enggak apa-apa. Iya saya masih aman. Iya. Pesantren jadi dikasih pilihan Pak. Dikasih pilihan. Mau pesantren atau masuk ke sel biasa. Bapak pilih pesantren? Pesantren. Oh, oke. Langsung straight? Langsung Sampai cincin gue kelempar kan. Tadi gimana Pak? Langsung pesantren? Hebat ya. Tapi dapat dong ilmunya. Ya alhamdulillah di situ gue dapet betapa indahnya Islam gitu. Ilmunya ya, dapat ilmunya dari ustadz-ustadz yang memang ustadznya itu ketangkep juga. Oke. Jadi ada pengajar yang di luarnya dia ustadz gitu. Karena lain hal dia ketangkep situ, dapat juga ilmunya. Pertama datang itu ngelihat ustadznya masih muda di bawah saya tuh. Apa nih gitu? Ya pemakai nih ngomong ngocek. Udah lu judging dulu ya? Dia udah judging ternyata. Dari mulai bacaannya, dari mulai penyampaian ilmu agamanya, wah anjing nih orang, kok bisa dia ketangkep ya? Kata si ustadz, kok bisa lu ketangkep? Ya kita mengikutin apa yang dijalani oleh Tuhan aja. Ya. Gitu. Oh gitu. Berarti Bapak udah dapat banyak pelajaran ilmu agama malah di dalam ya? Malah di dalam Pak. Oh. Mungkin ini ya, omongan itu doa ya. Jadi saya tuh ketika lagi dulu masih make, udah pengen ada momen pengen berhenti tapi kan susah kan karena udah edik ya. Bawa aku ke pesantren, berdoa dalam diri itu ke Allah gitu. Ya Allah aku pengen pesantren. Oh itu udah di dalam hati itu? Iya, akhirnya kejadian. Terus aku ngomong lagi, tapi gak di penjara juga. Kenapa? Kok doanya? Makanya doanya harus lengkap. Doanya kurang lengkap. Iya doanya ya kan kurang bawa ke pesantren, oke kata yang di atas. Iya. Masuk pesantren. Pesantrennya di dalam. Tapi benar-benar yang gak bisa kemana. Tapi ya itulah indahnya jalan Tuhan. Kan kalau kita mikirnya, gak enak pesantren penjara. Justru enak, fokus. Karena kita dapat masalah kan kalau misalnya manusia tuh kalau dapat masalah akan fokus. Ya. Apa istilahnya tuh me time sama Allah tuh fokus. Gitu, lebih dapat ya? Lebih dapat fokusnya tuh gitu. Ya. Keren banget kata gue tuh ya. Allah keren kata gue tuh. Oh berarti lu pas dalam lu memilih jalur pesantren. Kan soalnya kan kayaknya di beberapa orang bilang di dalam malah bisa itunya bebas. Katanya kan gue sih. Oh kata menteri itu juga kan. Iya gosipnya kan gitu ya. Bapak gak memilih. Yoshinoya ya siapa? Ya bukan. Itu restoran. Yasona. Oh Yasona gitu. Iya kan katanya di dalam malah lebih bebas. Bandar gede malah katanya di dalam. Ya bandar kan ditangkap di dalam bandar kan. Ada yang ditangkap ke dalam Pak. Iya maksud saya itu. Kata saya Pak di pesantren Pak saya gak ngeliat gitu. Wah ada yang pakai. Enggak saya gak ngeliat. Gak ada Pak. Cuma denger. Oh. Pak ada burung gitu ya. Ada tuh gitu ya. Iya gitu. Banyak tuh burung-burung tuh ngomong. Oh, banyak Pak hampir semuanya. Tapi kan yang namanya otak kriminal ya otak bandar semakin pintar gitu. Ya mungkin di dalam juga dia bisa mengusahakan itu. Ya namanya juga yang sipir tidak tahu sama sekali bisa kan. Bisa Pak? Bisa kan bisa lewat drone Pak. Oke. Bisa lewat ini tuh sipir tidak tahu. Bisa Pak. Hah apa itu gitu ya? Iya. Apa itu? Oh itu burung. Udah biarin aja. Bisa kita. Bisa. Tapi keren juga ya lu kan maksud gue banyak juga ya orang yang habis kena 1, kena 2, kena 3 atau ya malah happy gitu di dalam malah katanya freedom lah apalah gitu. Kalau lu malah ngambil pesantren keluar jadi McDani yang sekarang. Iya. Gitu, ya kan? Gue sebenarnya waktu ini yang muluk gitu pengen wah karena di dalam tuh diajarin ceramah juga gitu. Wah serius loh. Serius Pak. Tiap Jumat itu namanya kurikulumnya pesantren banget. Tiap Jumat ada namanya Muhadoroh. Muhadoroh itu menampilkan kemampuan-kemampuan para santrinya. Ada yang dia bisa ngaji, ada yang dia bisa drama.
Saya pernah jadi coach dramanya juga. Gitu. Aktor soalnya, Iya, pas ya. Aktor. Thailand. Enggak. Bapak keren di Thailand, keren. Bapak yang Bapak keren, Bang. keren. Jangan bapak keren. Bapak keren. Iya. Iya. Jadi terus ada ini ceramah juga. Gue pengen nyoba gitu, Ceramah. Ya akhirnya gue tiap Jumat itu mencoba untuk ya menjadi seorang penceramah lah gitu. Wah kayaknya ini mungkin jalan hidup gue keluar untuk jadi penceramah gitu. Tapi ternyata di dalam dan di luar itu anginnya lebih kenceng di luar Pak gitu. Jadi gue kayaknya belum cukup pesantren di situ. Gitu. Tapi bukan di situ. Ini saya harus lengkap ya Allah pesantrennya bukan di situ. Maksudnya harus dapat ilmu lain gitu. Iya. Tapi kayaknya berat ternyata untuk menjadi seorang penceramah. Kalau lu memang belum mohon maaf ya maksudnya ini pendapat saya. Belum suci dalam artian lu udah ngejauhin semuanya. Gitu. Ya. Gitu, Ini imannya mesti ini banget harus gitu banget gitu. Harus yang apa yang dikatakan dalam Quran ya ikutin. Apa yang tidak boleh diperbolehkan ikutin. Jangan akhirnya punya pendapat sendiri. Ini mah masih boleh gini gitu. Ya. Oh gitu. Kayaknya gue belum gitu. Wah. Padahal begitu pas lu keluar lu ada kepikiran tuh apa gue jadi. Ada Pak karena kayak nagih gitu nyeramahin orang itu Pak. Oke. Bukan nyeramahin yang so tau gitu ya. Iya. Ngasih ilmu gitu. Ngasih ilmu kan. Iya. Gitu. Oh gitu. Iya. Addicted berganti jadi penceramah. Pengennya gue pengen ediknya tuh penceramah nih edik nih. Tapi lu keren sih maksud gue. Kenapa? Lo yang keren. Enggak maksud gue kalau lu beneran mempelajari sampai dalam terus itu banyak yang kena sama lu sih. Iya harusnya ya. Harusnya. Kalau Anda ke jalur yang benar ya. Iya, dan udah ready. Iya. Ya, kalau keren. Ya kalau gue dipercaya suatu hari sama Allah ya gue ikutin gitu aja. Gitu. Keren. Air ya. Berat ya Pak. Wah berat nih. Berat ya. Siapa tuh? Anies Baswedan apa Ganjar Pranowo? Nanti lu rusak.